Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Soal UTBK. Nah, di Bahas Soal UTBK kali ini kita akan mencoba beberapa soal terkait dengan cara menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum pada fungsi trigonometri. Oke, langsung saja. Di sini untuk soal pertama, bahwa jika nilai maksimum dan juga minimum dari fungsi fx dia adalah 7 dan 3, yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum dari fungsi gx itu berapa. Oke, kita tahu bahwa suatu nilai dari trigonometri dia memiliki nilai maksimum atau nilai minimum itu berkisar antara 1 sampai -1. Artinya di sini karena diketahui bahwa f maksimumnya dia adalah sama dengan 7, maka nilai sin x ini dia akan bernilai maksimum. Kita anggap k-nya itu adalah bilangan positif atau dia sama dengan mutlak k seperti itu. Jadi mutlak k ini kita kalikan dia dengan 1, kemudian ditambah dengan c, itu dia sama dengan 7. Kemudian diketahui juga bahwa f minimumnya dia sama dengan 3, dimana kalau minimum berarti nilai sin x-nya dia harus sama dengan min 1. Berarti mutlak K dikalikan dengan min 1 ditambah dengan C sama dengan 3. Nah, kenapa ini harus dimutlak? Soalnya nanti ini untuk nilai K-nya bisa ada dua kemungkinan. Bisa K-nya bernilai positif, bisa K-nya itu bernilai negatif. Oke, setelah kita peroleh persamaan ini, berarti kita peroleh ada dua buah persamaan, yaitu yang pertama C ditambah dengan mutlak K itu dia sama dengan 7, atau yang kedua C minus dari mutlak K itu dia sama dengan 3. Kemudian misalkan kita akan mengeliminasi K-nya terlebih dahulu, berarti ini kita tambahkan sehingga kita peroleh 2C itu sama dengan 10, maka untuk C-nya dia sama dengan 5. Nah, kalau C-nya sudah kita peroleh 5, artinya nilai dari mutlakannya dia sama dengan 2 ya. Jadi mutlakannya dia sama dengan 2. Artinya K-nya itu dia bisa 2 atau K-nya itu bisa negatif 2. Nah, ini tinggal teman-teman pilih salah satu saja. Mau 2 boleh, mau min 2 boleh. Nah, pengaruhnya mana? Pengaruhnya ke dalam fungsi maksimum dari gx ya. Misalkan kita ambil K-nya sama dengan 2, artinya ketika K-nya kita ambil sama dengan 2, dia menjadi 2 kali 2 kali cosinus X ditambah dengan 5 kali C, di mana C-nya itu adalah 5 ya. Sehingga ini kita peroleh, berarti karena dia ditanyakan itu adalah nilai maksimum dan K-nya itu 2, berarti cos X-nya ini dia harus sama dengan 1 ya. 2 kali 2 kali 1 itu adalah 4, ditambah dengan 25 itu adalah 29. Nah, kemudian bagaimana kalau kita memilih untuk K-nya itu dia sama dengan min 2? Nah, ketika kita memilih K-nya itu sama dengan min 2, berarti nilai cos X-nya ini, agar Gx-nya ini maksimum, kita harus cos X-nya ini sama dengan negatif 1. Nanti hasilnya itu akan sama, yaitu 29. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk soal kedua, di sini ditanyakan nilai minimum dari x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita kuadratkan x dan juga y-nya. Kita ingat terlebih dahulu konsep dari kalau ada a plus b dikuadratkan, ya. Itu kan dia sama dengan a kuadrat ditambah dengan b kuadrat ditambah dengan 2 kali a kali b. Sehingga di sini kalau ada cos A min 2 sin B dikuadratkan, dia adalah X kuadrat ya. Dia sama dengan cos kuadrat A, kemudian ditambah dengan 4 sin kuadrat B, kemudian dikurangi ya. Dikurangi dengan 4 cos A sin B. Nah, kemudian untuk Y-nya juga sama. Y kuadrat berarti dia adalah sin kuadrat A ditambah dengan 4 cos kuadrat B
kemudian ditambah dengan 4 sin A cos B. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan persamaan satu dan persamaan kedua, kita peroleh X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Di mana X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, kita ingat juga sifat di identitas fungsi trigonometri, bahwa ketika ada cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A, dia sama dengan 1. Artinya ini adalah 1, kemudian ditambah dengan 4 kali 1, dengan identitas juga ya, sin kuadrat B ditambah dengan cos kuadrat B itu 1. Kemudian ini minus ya, minus 4 cos A sin B ditambah dengan 4 sin A cos B. Oke, kemudian tinggal kita sederhanakan. Ini X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 4, 5. Kemudian bentuk yang belakang ini dapat kita tuliskan, dia menjadi ditambah 4 dikalikan dengan sin A cos B, kemudian min cos A sin B. Nah, dengan menggunakan identitas trigonometri ya, untuk sin A cos B dikurangi dengan cos A sin B ini, dia sama dengan sin dari A dikurangi dengan B. Nah, nilai minimum dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat kita peroleh ketika nilai dari sin A min B nya itu dia sama dengan min 1 ya. Artinya itu sama dengan 5 ditambah dengan 4 kali min 1, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian kita akan coba lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Untuk permasalahan kali ini ditanyakan nilai maksimum dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini juga sama, langkah pertamanya yaitu kita kuadratkan ya. Dimana ketika X-nya kita kuadratkan, dia menjadi X kuadrat ya. Dia berarti menjadi sin kuadrat alfa, kemudian ditambah dengan akar 3 dikuadratkan berarti menjadi 3 sin kuadrat beta ya. Kemudian ditambah dengan 2 akar 3 sin alfa kali sin beta. Kemudian untuk Y kuadratnya, dia menjadi berarti ini cos kuadrat alfa ditambah dengan 3 cos kuadrat beta, kemudian ditambah ya dengan 2 akar 3 dari cos alfa kali cos beta. Karena di sini yang ditanyakan nilai maksimum dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, maka kita jumlahkan saja untuk persamaan satu dan juga persamaan keduanya. Jadi bentuknya ini menjadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian dengan menggunakan identitas trigonometri, untuk sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa, dia adalah 1. Kemudian ditambah dengan 3 dikalikan dengan 1. Kemudian ditambah dengan 2 ya, akar 3. Ini kalau kita perhatikan, untuk sin alfa kali sin beta ditambah dengan cos alfa dikalikan dengan cos beta, itu sebetulnya dia sama juga dengan cos dari alfa min beta ya, dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih. Nah, nilai yang di sini yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum. Nah, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat akan bernilai maksimum. Itu terjadi ketika cos alfa min betanya itu dia bernilai 1 ya. Maka ini menjadi 4 ditambah dengan 2 akar 3. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Kemudian karena di sini adalah yang ditanyakan nilai A plus B, ya udah, di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah 2. Maka 4 tambah 2 itu adalah 6. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, kemudian kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya. Untuk permasalahan berikutnya, di sini diketahui terdapat suatu persamaan ya, di mana 3 sin X ditambah dengan 4 cos Y, dia sama dengan 5,
yang ditanyakan itu nilai maksimum dari 3 cos X ditambah dengan 4 sin Y. Nah, ini kita belum tahu nih, 5 itu dia nilai maksimum atau nilai minimum ya. Kalau kita tahu 5 ini adalah nilai maksimum dan minimum, kita bisa menggunakan konsep bahwa selang antara nilai maksimum dan juga minimumnya itu berkisar antara 1 dengan min 1. Tapi kalau tidak ada, itu caranya bagaimana? Caranya kita kuadratkan. Kita kuadratkan kedua ruasnya. Untuk yang diketahui terlebih dahulu kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan berarti dia menjadi 9 sin kuadrat X ya, ditambah dengan 4 cos. Oke, ini 4 dikuadratkan, maaf, jadi 16 ya. Ini 16 cos kuadrat Y ditambah ya, ditambah dengan 24 sin X dikalikan dengan cos Y, itu dia sama dengan, jangan lupa 5-nya juga harus kita kuadratkan, berarti dia sama dengan 25. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu kita tinggal sederhanakan. Kita ingat identitas di trigonometri bahwa nilai dari sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X dia sama dengan 1 ya. Ini harus kita selalu ingat. Nah, maka untuk sin kuadrat X di sini kita bisa merubahnya menjadi 9 dikalikan dengan 1 min cos kuadrat X, kemudian ditambah 16. Nah, ini untuk cos di sini kita juga bisa merubahnya menjadi 1 min sin kuadrat Y, kemudian ditambah, ini tetap ya, 24 sin X cos Y, dia sama dengan 25. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ini kita kalikan, dia menjadi 9 minus ya, 9 cos kuadrat X ditambah dengan 16 minus 16 sin kuadrat Y ditambah dengan 24 sin X cos Y, dia sama dengan 25. Nah, kemudian ini 9 ditambah dengan 16 itu 25, artinya 25 itu saling menghabiskan. Maka kita peroleh suatu persamaan bahwa 24 sin X ya dikalikan dengan cos Y, dia sama dengan 9 cos kuadrat X ditambah dengan 16 sin kuadrat Y. Ini misal persamaan I1 seperti itu. Nah, sekarang kita fokus kepada yang mau kita cari, di mana yang akan kita cari itu adalah 3 cos X ditambah dengan 4 sin Y. Nah, ini kita misalkan dia sebagai P seperti itu. Maka untuk menentukan nilai maksimumnya, kita kuadratkan juga P-nya. Berarti P kuadrat itu dia sama dengan, langsung kita kuadratkan, yaitu 9 dari cos kuadrat X ya, ditambah dengan 16 sin kuadrat Y, kemudian ditambah dengan 24 cos X kalikan dengan sin Y. Nah, kalau kita perhatikan di sini 9 cos kuadrat X ditambah dengan 16 sin kuadrat Y, dari persamaan 1 dia sama dengan 24 sin X cos Y ya. Berarti ini sama dengan 24 sin X cos Y. Kemudian ini ditambah dengan 24 cos X sin Y. Seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan aturan selisih dan jumlah pada trigonometri, ini 24-nya bisa kita taruh di depan, jadi 24 dalam kurung sin X cos Y ditambah dengan cos X sin Y, itu dia sama dengan sin X ditambah dengan Y. Kemudian karena di sini yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum, artinya P kuadrat ini atau P ya nantinya itu akan bernilai maksimum jika nilai dari sin X plus Y-nya ini dia sama dengan 1. Ya, ini sama dengan 1. Maka kita peroleh untuk P kuadratnya dia sama dengan 24. Tapi yang kita cari itu adalah P. Maka untuk P-nya dia sama dengan akar 24. Dimana untuk akar 24 sendiri dia sama dengan 2 akar 6.
Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D. Untuk permasalahan berikutnya, silahkan ini bisa teman-teman nanti coba dan bisa tuliskan jawabannya di kolom deskripsi. Nanti jika sudah banyak yang menjawab, saya akan coba membuatkan untuk pembahasannya tersendiri. Oke, semoga video mengenai bahas UTBK pada topik trigonometri ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih.